Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo dipimpin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Hadian, Afifah, Fahmi, Asifa, Denisa, Dinda, Evan Hoifa, Sitiani, Isan, Laya, Mati, Muhammad Abdurrahman, nama salah, ya, apa? Asar, Muhammad Farizal, Fari ada. Simpan dulu kartunya. Fajar, ada apa? Mutiara, Siti Aprilia, Windy. Oke. Sebelum kita mulai, kita mau main tebak slogan produk ya. Misalnya contohnya minum makanan bergizi, itu biasanya iklan apa? Ya, iklan apa ya? Energen, kayak gitu bisa ya? Tunjuk tangan ya. Mulai ya, kita mulai ya. Diputar, dijilat, itu apa? Oh ya, kelompok ini duluan. Terus selanjutnya apa? Ya, per kelompok ya. Terus selanjutnya, masa jeruk minum jeruk? Itu tadi ya, dua kelompok. Tangan ya, tangan. Angkat tangan. Terus manis asam asin ramai rasanya. Ayo apa? Manis asam asin ramai rasanya. Bukan. Belum tepat. Apa? Tolak angin. Belum tepat. Buat kita belum tepat. Ayo, ada yang tahu? Manis asam asin ramai rasanya apa kira? Apa? Apa itu? Nano. Ya, nano. Ya betul, nano. Nano permen. Pernah lihat ya? Nano permen. Tahu kan? Nano permen ya. Kalau ini sekarang nih, berapa lapis? Ratusan. Apa? Bukan. Apa itu? Tengok ya betul. Tengok. Lagi. Apapun makanan ya, minumnya. Apa? Belum tepat. Apa? Belum tepat. Apa? Apapun makanan ya, belum tepat. Pesasa ya betul. Pesasa betul. Kalau ini satu lagi. Wes bablas anginnya. Antangin, betul. Antangin. Nah itu dia iklan. Nah kita hari ini akan belajar tentang iklan ya. Apa sih iklan? Ada yang pernah melihat iklan sebelumnya? Biasanya kita lihat iklan di mana? Di TV. Selain di TV, di HP. Terus di mana lagi? Poster. Terus di mana? Spanduk ya betul. Nah apa itu iklan? Apa itu iklan? Iklan adalah komunikasi yang dimaksudkan untuk memberi pencerahan, menarik perhatian, dan meyakinkan halayak tertentu tentang suatu ide, konsep, layanan, atau produk tertentu. Biasanya, pesan ini disebarkan menggunakan berbagai media, termasuk papan reklame, radio, televisi, surat kabar, majalah, dan internet. Itu pengertian dari iklan. Nah, ini ada gambar apa? Ini apa ini? Indomie. Indomie itu biasanya identik slogannya apa sih? Indomie selera. Iya betul. Indomie selera gitu ya. Kalau ini apa ini? Tolak angin apa? Apa ya? Bukan tadi. Hah? Masuk angin ambiar. Apa tolak angin biasanya identik dengan slogannya apa sih? Apa? Iya betul. Orang pintar minumnya tolak angin. Nah kalau aku? Iya betul. Indomie khusus minumnya setiap hari itu ya. Nah selanjutnya. Ciri-ciri iklan adalah singkat dan padat. Iklan itu biasanya singkat dan padat. Iklan yang dibuat dengan baik menyampaikan pesan yang mudah dipahami, ringkas dan jelas. Tidak ada kalimat yang ambigu dan panjang. Biasanya iklan itu harus singkat dan padat. Karena kalau panjang berbelit-belit juga yang baca juga nggak mau baca kan. Makanya kalau bikin iklan itu harus singkat, padat, jelas ya. Selanjutnya harus menarik perhatian. Dengan cara menggunakan bahasa provokatif, skema warna yang kontras atau visual yang menarik perhatian dapat menarik calon pelanggan. Dengan cara menarik perhatian, misalnya dengan bahasa yang provokatif, misalnya kayak rambutmu ketombean, pakai head and shoulder, misalnya kayak gitu ya, itu bahasa provokatif ya. Itu bahasa apa namanya? Bahasa provokatif. Bahasa provokatif itu bahasa yang mempengaruhi pelanggan atau konsumen gitu ya. Nah, terus menarik perhatian itu dengan warna yang kontras, misalnya dalam bentuk iklan-iklan misalnya kayak di sosial media tuh sering ada iklan kan, kayak di IG gitu kan suka ada sekali-sekali orang-orang jualan. Itu kan harus dilihat dulu tuh, harus dibikin semenarik mungkin. Dari warnanya harus yang cerah supaya orang-orang tertarik. Wah, jualan apa nih gitu kan? Terus dari visualnya harus menarik, gambarnya harus menarik, foto produknya juga harus menarik ya. Itu salah satu ciri-ciri dari iklan.
Selanjutnya adalah persuasif. Iklan harus dapat mempengaruhi calon pelanggan untuk melakukan pembelian atau menggunakan layanan yang dimaksud. Jadi iklan itu harus persuasif. Persuasif juga sama kalimat yang mempengaruhi orang supaya orang tuh mau beli produk kita gitu ya. Terus informatif. Iklan harus menyertakan detail yang tepat dan relevan tentang komoditas atau layanan yang dipromosikan. Harus informatif ya. Selanjutnya, jenis-jenis iklan. Kalian tahu ada berapa jenis iklan? Ada yang tahu? Iklan. Nah, kalau ini lihat. Di sini kalian pernah lihat iklan kayak gini nggak? Iklan apa sih ini? Nipis madu. Iklannya sebuah produk minuman. Minuman apa? Nipis madu. Nah, ini adalah jenis iklan komersial namanya ya. Apa sih iklan komersial? Iklan komersial itu jenis iklan yang paling sering kita lihat. Tujuan utama iklan komersial adalah untuk memasarkan barang ataupun jasa dengan harapan dapat meningkatkan penjualan. Jadi kalau iklan komersial itu untuk jualan, bisa barang, bentuk barang ataupun jasa ya, itu adalah iklan komersial. Selanjutnya yang ini, kalian pernah lihat iklan seperti ini enggak? Belum pernah? Pisahkan sampah, selamatkan bumi. Belum pernah melihat? Di Instagram, di sosial media pernah lihat? Pernah kan di Instagram? Itu ini namanya iklan layanan masyarakat. Iklan apa? Layanan masyarakat. Apa itu iklan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat ini berbeda sama iklan komersial tadi. Kalau komersial itu iklan yang menawarkan sebuah produk barang ataupun jasa. Kalau iklan layanan masyarakat ini tujuan dari pengumuman layanan publik bukanlah untuk menghasilkan uang secara langsung. Iklan ini dibuat oleh korporasi, kelompok nirlaba, dan pemerintah dengan tujuan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat atau memotivasi mereka melakukan kegiatan tertentu ya. Seperti tadi contohnya kan, ini mengajak masyarakat untuk apa? Untuk memisahkan sampah antara sampah organik, anorganik, dan anorganik ya. Terus selanjutnya ada jenis. Nah, kalau ini pernah lihat nggak jenis iklan seperti ini? Gimana biasanya? Di spanduk, bisa bukan spanduk ya, brosur gitu ya. Kalau spanduk besar, di brosur ya tentang lowongan pekerjaan. Terus di sosial media ya kan ada iklan seperti ini. Ini namanya iklan pengumuman. Iklan pengumuman ya. Ya apa sih iklan pengumuman itu? Iklan pengumuman itu adalah untuk memberi pencerahan kepada khalayak dengan informasi yang relevan, pemberitahuan tentang acara mendatang. Bisa juga nggak cuma tadi lowongan pekerjaan ya, bisa juga kayak iklan tentang suatu acara misalnya konser. Datang dan hadirkan konser di mana gitu. Itu juga bisa termasuk iklan pengumuman ya. Selanjutnya, nah, di sini ada langkah-langkah membuat iklan. Yang pertama adalah kenali keunggulan produk yang akan diiklankan. Kalian harus kenali dulu produk apa nih yang mau kalian iklankan. Misalnya, di sini ada contoh yang saya buat ya. Saya membuat iklan donat. Nah, produk yang saya ingin iklankan adalah produk donat madu. Terus keunggulan yang diiklankan adalah saya donat buatan saya, produk saya itu membuat donatnya tanpa gula tapi dengan madu murni ya. Jadi gulanya diganti dengan madu. Itu adalah keunggulan dari produk saya, produk donat yang saya buat. Terus yang kedua, tentukan konsumen produk kalian. Nah, tentukan nih kira-kira kalian membuat produk ini konsumennya tuh siapa sih gitu kan. Kalau saya di sini misalnya untuk orang-orang yang tidak bisa makan gula, seperti orang-orang mungkin yang sakit diabetes, tidak bisa makan gula, donatnya tapi pengen makan donat. Nah, digantilah pakai donat madu, bisa pakai donat madu. Atau untuk orang-orang yang suka makanan sehat, diet gula gitu ya. Ini bisa. Terus yang ketiga, langkah-langkahnya, tentukan unsur-unsur yang ada dalam iklan kalian. Nah, unsur-unsur dalam iklan itu biasanya ada tulisan, gambar, suara, dan gerak. Nah, suara dan gerak itu biasanya dalam bentuk video ya, kayak iklan-iklan di televisi. Itu iklan yang ada suara dan gerakannya. Kalau iklan yang saya buat, ini iklan berbentuk tulisan saja. Nah, terus tentukan pesan yang hendak kalian tampilkan. Nah, pesannya jangan lupa. Di sini saya tuliskan pesannya bahwa saya membuat donat itu dengan bahan madu murni tanpa gula. Nah, terus jangan lupa tadi ada bahasa apa? Provokatifnya. Apa bahasa provokatifnya nih? Cari makanan sehat manis tanpa gula. Donat madu adalah pilihan yang tepat. Nah, itu adalah bahasa provokatifnya. Jangan lupa disertakan supaya bisa menarik konsumen ya. Terus selanjutnya boleh kalian tambahkan informasi ya. Di sini kayak saya tambahkan informasi cara pesan. Kalau misalnya mau pesan bisa langsung ke WhatsApp atau ke website gitu kan. Terus jangan lupa sertakan juga informasi tokonya, nama tokonya apa gitu ya. Nah, sekarang kalian sudah paham tentang iklan? Sudah paham? Sekarang saya akan memberikan tugas kalian membuat iklan menggunakan aplikasi Canva. Iklannya boleh iklan apa aja ya? Boleh iklan barang ataupun jasa. Pakai aplikasi Canva semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Nah, nanti dipresentasikan yang paling bagus nanti dapat hadiah dari saya. Oke? Bisa? Sudah jelas tugasnya? Oke. Silakan dibuat ya pakai aplikasi Canva. Coba. Kalian mau iklanin apa? Produk makanan atau makanan? Oke. Apa itu? Coba. Apa? Tapi bikin pakai template boleh, tapi tambahin sendiri kayak kalimat provokatifnya gitu. Iya, iya boleh. Gambarnya template-nya boleh, tapi bahasanya bahasa sendiri ya. Tambahan yang bikin bahasa kalian berbeda dari bahasa lain, bisa kalian pakai topping gitu. Ya, topping jamu atau apa? Coba, kalian udah selesai. Ditambahin kalimat provokatifnya seperti apa supaya lebih menarik seperti di contoh saya.
Ya. Sudah. Selain makanan boleh. Itu apa makanan? Ayam geprek. Jadi ayam geprek. Nggak tahu. Ini jadi apa enggak? Ini kan juga pindah-pindah. Oh iya. Boleh. Ya. Ya. Oh, kalian mau yang video? Boleh sih dalam bentuk video. Kalau mau gambar kan? Bawanan ya, bawanan. Ini dia, saya mau edit. Jago edit ya? Apa dia edit sama dia? Oh, pintar. Editnya bagus. Bikin sendiri kan? Apa? Bisa. Asal bukan yang premium aja, bisa kan dirubah? Kalau yang premium nggak bisa. Slogannya apa? Cari itunya, kalimat provokatifnya, ayam geprek apa? Supaya lebih menarik. Kan kalau saya tuh cari makanan sehat manis tanpa gula. Donat madu adalah pilihan yang tepat. Nah, kalau kalian apa tuh? Ayam geprek. Ayam geprek apa kira-kira tuh? Kalimat provokatifnya. Enggak, yang lain. Ganti lagi. Kalau nggak minuman, kalau misalnya susah, kan minuman lebih mudah, menyegarkan gitu loh. Cari aqua banget. Enggak. Misalnya kayak musim kemarau cari yang segar-segar gitu. Minum ini kan bisa. Ini Ya. Ya. Nggak bisa. Caranya disimpan. Dia diganti kan dari MP4 jadi PNG tadi ya. Ya. Apa kenapa? Lo kok jadi bulat ya? Gitu nih kalau. Nah. Nah. Oke, ini sudah ada yang jadi. Kita akan presentasikan ya. Siapa yang mau presentasi? Cowok-cowok duluan? Oke, boleh silakan. Yang kelompok cowok, kelompok 3, ayo dipresentasikan, silakan. Nanti setelah presentasi, kalian nanti nilai ya dari kelompok masing-masing. Kelompok mana yang paling bagus menurut kalian ya? Iklannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 baca ingin mempresentasikan esteller iklan yang kita buat esteller segar. Esteller segar dibuat dari buah segar pilihan dan santan manis yang lembut. Esteller siap memanjakan lidahmu. Provokatif. masih Penjualnya harga 8.000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelompok 3 tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Selanjutnya mau kelompok berapa yang maju? Kelompok 2. Boleh, ayo silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil iklan yang telah kami buat. Judul iklannya? Mie ayam. Oh, harga mahasiswa rasa istimewa. Jadi ini tuh lagi diskon cuma 9.000 aja kan, cuma berkah. Harga aslinya berapa, Din? 12.000. Nah, jadi gitu. Jadi 9.000. Toppingnya juga banyak ya kan? Iya. Bahasa provokatifnya, jika sudah tidak ada bau untuk bersandar, jangan khawatir masih ada mie ayam untuk dibakar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangannya mana? Oke, sekarang kelompok 1. Ayo kelompok 1, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil iklan yang kami buat. Iklan donat kentang manis. Donat kentang manis. Terdapat inovasi apa saja? Itu ada varian? Ada varian terbaru yaitu meses strawberry, meses coklat, dan meses rainbow. Terus bahasa Berani coba donat kentang kami ketagihan dalam 1 gigitan tambah. Puaskan selera manis Anda dengan donat kami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Wah, semuanya kreatif ya, keren semuanya. Tadi ada yang buat iklan esteller, iklan mie ayam, iklan donat. Ini pas banget ya, ada makanan
berat, ada dessertnya, ada minumannya. Udah lengkap. Ya, kita nilai ya sekarang. Coba dari kelompok 3, kelompok 1 berapa kira-kira? Nilai bintangnya 1 sampai 5 berapa? Bintangnya 1 sampai 5 berapa? Untuk kelompok 1 tadi, kelompoknya Siva dan teman-teman. Nih, berapa? Dari kelompok 3 berapa bintangnya? 3. Dari kelompok 3 untuk kelompok 1 bintangnya 3. Dari kelompok 2 untuk kelompok 1 berapa? 2. Nah, kalau kelompok 3, kenapa kasih 3 bintang? Alasannya? Karena apa? Kenapa? Masih ada kesalahan. Gimana kesalahannya? Apa? Oh, di teks provokatif. Kalau kelompok 2, kenapa kasih bintang 2? Oh, ininya ya, tampilannya ya. Oke. Untuk kelompok 3 dari kelompok 2 berapa? Dari kelompok 2 berapa nilainya? Untuk kelompok 3? Berapa? 3. Kenapa 3? Bagus. Oh, bagus tampilannya, tapi warnanya kurang banyak. Oke. Kalau dari kelompok 1, kira-kira kelompok 3 gimana nih? 1 sampai 5 bintangnya berapa? 2. Kenapa 2? Karena bintang ya? Kenapa 2? Karena penjelasannya kurang. Untuk kelompok 2 dari kelompok 3 berapa? Jujur ya, ganti. Berapa? Berapa? 3. Kenapa dia 3? Mana? Tapi bagus atau enggak? Dari desainnya? Bagus. Dari kata ininya? Bahasa provokatifnya? Bagus. Dari kelompok 1 berapa? Kasih nilainya? 3. Oke. Oke. Kelompok 1 dapat berapa bintang? 5. Kelompok 2 dapat berapa bintang? 6. Kelompok 3? 5. Oke. Jadi yang paling banyak bintangnya kelompok 2. Berarti kelompok 2 yang paling menarik ya. Kenapa? Oh, bukan 1 ya? Iya. Dari kalian 3 kan? Ya, dari kalian 3. Jadi yang paling menarik iklannya adalah buatan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Mana? Oke. Kelompok 2 dapat hadiahnya. Siapa ya? Nih, kelompok 2. Nah, tadi kita sudah belajar tentang iklan ya. Iklan tadi ada berapa jenis iklan? 3. Ada jenis iklan apa? 1? Komersial. Iklan layanan masyarakat. Lalu iklan pengumuman. Betul. Iklan pengumuman. Nah, yang tadi kita sudah buat juga ya secara berkelompok membuat iklan komersial. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah periklanan merupakan sesuatu yang perlu dipahami oleh konsumen dan pemasar. Mengetahui dasar-dasar periklanan sebagai pemasar dapat membantu Anda mengembangkan kampanye pemasaran yang sukses. Mengetahui periklanan sebagai konsumen dapat membantu Anda membuat pilihan yang lebih bijak dan saat melakukan pembelian. Itu dia. Jadi kalau iklan itu manfaatnya adalah kalau untuk pemasar itu untuk memasarkan produknya supaya mendapatkan pemasukan lebih ya, supaya orang-orang bisa tertarik dan membeli produknya. Untuk kita sebagai konsumen itu supaya kita bisa memilih mana nih produk yang baik kayak gitu ya. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.